Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita mulai daring lagi ya. Daring ini Ibu akan membahas tentang laporan keuangan berdasarkan jenisnya ya. Perlu kita ketahui bahwa laporan keuangan itu di perusahaan besar maupun kecil dan menengah itu pastinya berbeda ya. Kemudian laporan keuangan itu biasanya ditunjukkan antara di perusahaan jasa, dagang maupun di manufaktur ya. Kemudian ada ciri perbedaan menurut 3 kriteria. Kriteria tersebut yang pertama adalah jenis usahanya, kedua ada tidaknya persediaan, yang ketiga adanya kompleksitas terhadap laporan keuangannya. Di perusahaan jasa biasanya jenis usahanya menawarkan jasa atau sesuatu yang tidak bisa kita lihat tapi bisa dirasakan. Perusahaan dagang itu membeli barang, dijual kembali tanpa harus diproses terlebih dahulu. Kemudian perusahaan manufaktur membeli bahan baku atau setengah jadi ya, kemudian diproses lalu dijual. Kemudian adanya tidaknya persediaan. Di dalam perusahaan jasa tidak memiliki persediaan, di perusahaan dagang memiliki persediaan barang dagangan. Kemudian di perusahaan manufaktur tentunya memiliki persediaan barang baku, setengah jadi maupun yang sudah proses jadi. Kemudian dalam kompleksitas laporan keuangannya di perusahaan jasa itu biasanya paling sederhana ya. Kalau perusahaan dagang itu biasanya lebih kompleks ya, atau lebih rumit daripada perusahaan jasa. Kemudian perusahaan manufaktur biasanya campuran ya, mix gitu. Kemudian kita membahas perusahaan jasa. Perusahaan jasa adalah merupakan sebuah perusahaan yang kegiatan utamanya itu menyediakan layanan jasa pasti. Contohnya seperti apa? Perusahaan seperti konsultan, agen naskah, kemudian bisnis kecantikan bisa seperti salon ya. Kemudian jasa keuangan dan semua perusahaan baik yang berskala kecil, menengah maupun besar yang pastinya memberikan pelayanan sebuah jasa seperti itu. Kemudian menggunakan standar akuntansi keuangan atau yang disebut kita ETAP atau entitas tanpa akuntabilitas publik. Kemudian siklusnya dalam akuntansi perusahaan jasa biasanya pertama transaksi keuangan dulu, kemudian bukti transaksi, kemudian jurnal umum, kemudian buku besar, kemudian membuat ada neraca saldo juga, bisa jadi jurnal penyesuaian, terus ada neraca lajur atau kertas kerja, kemudian baru laporan keuangan ya, seperti itu. Kemudian yang perlu kita ketahui bahwa yang diproses dalam laporan keuangan itu hanya transaksi keuangan yang berkaitan dengan suatu perusahaan. Transaksi keuangan biasanya harusnya didasarkan pada bukti transaksi. Tanpa adanya sebuah transaksi tidak bisa diproses atau dicatat. Ya, transaksi bukti itu ada kemudian di transaksi bukti itu biasanya akan ada suatu bukti-bukti transaksi. Bukti-bukti transaksi itu ya, yang pertama adalah adanya faktur atau invoice. Yang merupakan bukti yang transaksi yang dilakukan secara kredit, baik penjualan maupun pembelian gitu. Kemudian yang kedua ada kwitansi berupa transaksi secara tunai. Kemudian bukti memorial. Di dalam bukti memorial itu tercantum nota debit dan nota kredit, yaitu bukti transaksi atas pembelian barang karena suatu hal tertentu, seperti barang yang tidak sesuai atau dalam keadaan rusak seperti itu. Nah, nota debit itu biasanya dibuat oleh pembeli dengan mendebitkan akun kreditur yang berakibat usaha berkurang. Sedangkan nota kreditnya itu dibuat oleh penjual dengan mengkreditkan akun pembeli yang berakibat piutang sehingga usahanya itu berkurang. Kemudian bukti transaksi lainnya adalah slip gaji. Slip gaji merupakan bukti yang diberikan oleh karyawan di satu perusahaan untuk menerima suatu gaji. Nah, kemudian bukti yang lainnya adalah cek. Cek adalah suatu perintah pembayaran uang kepada bank. Dari petanda cek tersebut ada nama pemegang pada cek tersebut. Kemudian bukti yang lainnya adalah
nota kontan. Nota kontan itu merupakan bukti untuk transaksi tunai, baik penjualan maupun pembelian, seperti itu. Nah, tugasnya kalian yang pertama adalah buatlah contoh bukti transaksi. Yang pertama itu bukti transaksi invoice atau sebuah faktur, ya. Kemudian buat bukti memorial, ya. Terus dan membuat contoh bukti dari slip gaji. Nama perusahaannya terserah kalian, dibebaskan, ya. Kemudian nominal dan segala macam itu dibebaskan, ya. Terserah kalian. Oke, itu tugas latihan pertama kalian. Oke, kemudian next ya, lanjut. Kita sekarang membahas jurnal umum. Jurnal umum adalah pada perusahaan jasa dikenal dengan nama seperti halnya dengan fungsi buku harian, yaitu catatan atas keseharian yang ditulis per hari tentang segala macam aktivitas yang dilakukan. Oleh karena itu, jurnal umum adalah bukti transaksi yang dilakukan oleh perusahaan, ya, mengenai masalah keuangan yang dilakukan setiap hari, ya. Kemudian setiap transaksi perusahaan langsung mencatat ke dalam jurnal umum, seperti itu. Kemudian yang perlu diketahui bahwa biasanya perusahaan jasa berskala kecil hingga menengah, jurnal umum biasanya hanya dibuat dengan Microsoft Excel, ya. Namun apabila perusahaan besar mungkin bisa menggunakan atau memiliki softwarenya masing-masing, tergantung perusahaan itu. Kemudian di setiap adanya transaksi keuangan, seharusnya bagian keuangan wajib mencatatnya, seperti itu. Kemudian jurnal umum itu harus memuat 3, yaitu judul, tanggal, dan nama perkiraan atau akun. Judul tersebut itu ditulis nama perusahaan dan ada tulisan jurnal umum, ya, dan tahun periode pembuatan suatu jurnal. Kemudian di tanggal transaksinya itu harus cocok dengan bukti transaksi. Kemudian nama perkiraan atau akun itu digolongkan transaksi sejenis sesuai dengan tempatnya masing-masing. Pada perusahaan jasa, akun perkiraan yang biasa dipakai, ya. Kemudian akun real atau akun yang pada neraca sebenarnya terdiri dari apa saja, dari kas, dari piutang usaha, perlengkapan, beban dibayar muka, persediaan, utang usaha, kemudian modal. Kemudian akun nominal atau akun yang pada laporan kas itu terdiri dari pendapatan dan beban. Kemudian apabila ada keterangan berisi tentang akun dibutuhkan, misal kas yang disetorkan oleh pemilik itu sebagai modal awal, ya. Kemudian pada jurnal umum referensinya itu mengacu pada kode akun, ya. Kode akunnya memiliki beberapa banyak bentuk, tapi sebagian besar sih menggunakan kode akun yang kelompok, seperti itu. Misalkan seperti aktiva gitu, dan utang, modal, pendapatan, beban itu mempunyai biasanya kodenya masing-masing, seperti itu. Misalnya harus dikelompokkan terlebih dahulu, ya. Contohnya seperti nama perkiraan kas dan setara kas, kas kecil, piutang, peralatan multimedia, peralatan kantor, utang usaha, modal usaha, pembagian laba, pendapatan jasa konsultan dan teknik, pendapatan sewa peralatan, pendapatan lain-lain. Misalnya kas dan setara kas itu kodenya misalkan refnya 1010. Kemudian kas kecilnya misalkan 1011, ya. Piutangnya 1020, peralatan multimedia misalkan 1040, peralatan kantor 1080, utang usaha 2010, modal usaha 3010, pembagian labanya itu 3020, kemudian pendapatan jasa dan konsultan teknik dan teknik itu 4010, pendapatan sewa peralatan itu 4011, pendapatan lain-lain itu 4012. Kemudian pendapatan biasanya 4013, kemudian sisa laba rugi 4020,
biaya tenaga ahli 51110, biaya tenaga lapangan 5120, biaya peralatan teknik 5130, biaya transportasi 5210, kemudian biaya akomodasi 5211, biaya komunikasi 5212, biaya tenaga administrasi 5213. Jadi kalau kita mau memberikan kode tersebut berarti kita harus dikelompokkan terlebih dahulu seperti itu ya. Jadi supaya pengkodeannya itu urut seperti itu, dikelompokkan misalnya biaya-biaya semua gitu ya, misalkan piutang gitu. Kemudian yang perlu diketahui bahwa debit dan kredit vs saldo normal ya. Umumnya debit itu berarti bertambah dan kredit itu berarti berkurang. Namun belum tentu demikian, karena pada dasarnya saldo akun itu bertambah dan berkurang bisa dengan debit atau kredit. Aturannya ketika aktiva atau harta sama dengan kewajiban plus modal ya. Kemudian aktiva atau harta itu bisa jadi plus di debit atau min di kredit, sedangkan kewajiban ditambah modal itu bisa min di debit, bisa plus di kredit seperti itu. Kemudian buku besar. Di dalam buku besar itu banyaknya sebuah transaksi yang ditulis setiap hari gitu. Kemudian kita harus mengetahui jumlah kas terlebih dahulu atau melihat jumlah piutangnya terlebih dahulu, utang dan persediaan yang dimiliki saat ini. Untuk itu pencatatan transaksi kejuruan umum harus sesuai dengan pencatatan ke buku besar. Jadi sebagai akuntan menulis transaksi keuangan kejuruan umum pada hari itu juga ya harus dilakukan, dicatatkan langsung ke buku besar seperti itu ya. Kemudian neraca saldo. Neraca saldo merupakan laporan keuangan atau berupa neraca. Keberadaan neraca saldo di sini sangat penting ya, karena bisa dianggap sebagai neraca suatu percobaan atau trial balance yang bisa digunakan untuk mengecek kebenaran transaksi keuangan yang dicatat pada jurnal dan buku besar ya, yang pada dasarnya pencatatan neraca saldo itu bersumber pada buku besar seperti itu. Kemudian pada akhir periode atau periode tertentu, atau misal pada akhir bulan atau akhir semester ya, atau akhir tahun, biasanya pemilik perusahaan ingin melihat posisi keuangan perusahaan, jumlah kasnya berapa, utang dan piutangnya berapa. Untuk itu maka harus dibuat laporan keuangan ya. Nah, kemudian neraca saldo tersebut memuat hal-hal seperti adanya judul, nama akun, ref, kemudian debit dan kredit. Judul tersebut diisi dengan nama perusahaan, neraca saldo, dan waktu per sekian. Misalnya ya, contohnya per 31 Desember 2020 misalkan. Kemudian nama akunnya ditulis dengan urutan yaitu aktiva, kewajiban, modal, pendapatan, dan beban. Setiap kelompok diurutkan sesuai ya, sesuai dengan posisinya ya masing-masing. Kemudian ref itu diisi dengan nomor akun. Kemudian debit dan kredit diisi berdasarkan saldo yang terakhir dalam buku besar. Nah, oke. Kemudian di dalam jurnal penyesuaian ya, jurnal penyesuaian itu di dalam pembuat laporan keuangan biasanya ada data yang tidak sempat ditulis maupun tidak bisa dapat diposting di buku besar, tapi bukan karena sebuah kelalaian dalam mencatat, melainkan memang adanya transaksi yang baru terjadi atau diketahui di akhir periode ya, sesaat sebelum laporan itu dibuat. Maka harus dibuat jurnal penyesuaian agar catatan keuangan tersebut dengan kondisi yang ada. Apa bedanya jurnal penyesuaian dengan jurnal umum? Ya, jurnal umum itu berfungsi sebagai buku harian yang mencatat setiap transaksi keuangan setiap harinya. Sedangkan jurnal penyesuaian tersebut tidak dibuat setiap hari, biasanya hanya dibuat pada akhir periode. Seperti itu. Kemudian yang dibutuhkan dalam jurnal penyesuaian biasanya ada beban terutang ya. Kemudian apalagi selain beban terutang? Ada pendapatan yang belum diterima, kemudian ada beban yang dibayar di muka. Seperti itu.
beban terutang di sini adalah beban yang masih harus dibayarkan ya. Kemudian pendapatan yang belum terima itu merupakan pendapatan yang belum dibayarkan padahal jasa sudah diberikan. Kemudian beban dibayar muka adalah sesuatu yang belum bisa dapat dinikmati, tapi biasanya sudah di awal transaksi itu sudah dibayarkan. Seperti itu. Ya. Nah, soal yang kedua ya. Tugas keduanya, buatlah contoh beban terutang, pendapatan yang belum diterima, dan beban yang dibayar muka. Seperti itu ya. Misalnya contohnya saja ya dari Ibu, misalkan ada gaji dari karyawan perusahaan X ya bernilai 1 juta dibayarkan setiap tanggal 31 Desember 2020 ya, bertepatan dengan hari Sabtu. Proses pembayaran baru bisa dilakukan pada Selasa tanggal 2 Januari berikutnya, karena tanggal 1 Januari biasanya sedang libur gitu. Maka membuat jurnal penyelesaiannya itu adalah 31 per Desember, beban gaji 1 juta, utang gaji 1 juta ya. Kemudian beban lainnya bla 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 bla, seperti itu ya. Nah, kalian membuat contoh tentang beban terutang gitu ya, beban terutang dalam perusahaan. Nanti terserah kalian, dibebaskan baik itu nominal ya dan nama bebannya, seperti itu. Kemudian pendapatan yang belum terima juga seperti itu ya. Jadi Ibu bebaskan seperti itu, bagaimana konsepnya terserah kalian. Kemudian beban dibayar muka pun juga seperti itu, sama. Oke. Kemudian ada metode pendekatan neraca ya. Kemudian ada metode pendekatan laba rugi ya. Kemudian ada hal yang diperhatikan gitu ya di dalam jurnal penyelesaian, seperti itu. Yang harus diperhatikan sebelum membuat jurnal penyesuaian itu adanya penyesuaian aktiva tetap ya, misalkan dari harga perolehan, nilai ekonomis, kemudian nilai residunya, kemudian metode penyusutan. Biasanya harga perolehan itu adalah semua biaya yang dikeluarkan untuk mendapatkan aktivitas tetap, misalkan harga jual mobil, kendaraan, dan biaya pengiriman. Biasanya kalau nilai ekonomis itu biasanya dari usia aktiva tetap, misalkan mobil yang ditaksir bisa berusia hingga 10 tahun, atau misalkan gedung yang berusia sampai 20 tahun gitu. Kemudian nilai residu adalah nilai yang sisa ketika aktiva sudah tidak bisa lagi digunakan atau ketika masa aktifnya itu sudah habis. Kemudian metode penyusutannya itu metode yang dipilihkan perusahaan dalam menyusun aktiva tetap. Misalkan setiap perusahaan bisa memilih metode yang berbeda bergantung pada kebijakan perusahaan tersebut. Sepertinya ada 2 metode penyusutan yang paling sering digunakan di perusahaan jasa, yaitu metode garis lurus ya, merupakan metode penyusutan dengan jumlah beban penyusutan yang sama dari tahun ke tahun. Rumusnya adalah harga perolehan dikurangi nilai residu dikali presentasi penyusutan ya. Oke. Kemudian Ibu mempunyai soal, berarti soal ketiga ya. Ibu memiliki perusahaan jasa pembelian mobil dengan kegiatan operasional perusahaan pada tanggal 1 Desember 2020.
seharga 150 juta. Karena dipakai setiap hari untuk jarak yang cukup jauh, usia mobil ibu tersebut diperkirakan ya hanya 10 tahun lah gitu. Kemudian nilai residu yang diperkirakan adalah sebesar 20 juta. Nah, maka jurnal penyusian di akhir tahun ya itu seperti apa? Ya, nanti dijawab, dihitung ya, seperti itu. Oke. Kemudian kita selanjutnya lagi tadi kan penyusun itu kan menggunakan metode garis lurus ya. Sekarang metode saldo menurun. Metode saldo menurun itu ya, langkah-langkahnya itu tidak perlu mengurangi harga perolehan ya dari sebuah nilai residu. Biasanya presentasinya itu penyusutan dikali 2. Ya, jadi misalkan dalam contoh soal presentasi penyusutan menjadi 100%, jadi 10 dikali 2 sama dengan ya 20%. Ya, seperti itu. Kemudian yang selanjutnya itu yang ketiga itu salah dalam mencatat. Dalam jurnal penyusutan juga perlu dibuat ketika ada kesalahan dalam pencatatan dan baru ketika sadar pada saat kita sedang membuat laporan keuangan ya. Ada kesalahan mencatat biasanya, yaitu karena lupa belum dicatat, ada kesalahan mencatat angka, ada kesalahan dalam mencatat akun biasanya. Seperti itu. Kemudian neraca lajur. Neraca lajur adalah jembatan sebagai penghubung untuk mengecek validitas angka yang sudah diproses, mengingat dalam perusahaan itu banyak transaksi setiap harinya. Untuk itu dibuatlah neraca lajur atau kertas kerja seperti itu ya. Kemudian dalam neraca lajur atau disebut kita kertas kerja itu adalah merupakan ringkasan dari seluruh kegiatan transaksi selama periode tertentu. Neraca lajur biasanya jadikan gambaran umum mengenai kondisi perusahaan dalam membuat suatu laporan keuangan sesungguhnya. Cara-cara membuat neraca lajur pada perusahaan itu yaitu pertama, paling atas atau judulnya berisi 6 perusahaan, tulisan neraca lajur dan tanggal dibuat neraca lajur per tanggal sekian. Kemudian terdapat 7 kolom yang berisikan nomor perkiraan atau kode akun, urutan aktiva, utang, modal, pendapatan, dan beban. Kemudian ada nama akun, kemudian ada neraca saldo yang isinya berasal dari neraca saldo yang dibuat saat pada akhir periode dengan posisi debit kredit ya. Kemudian penyesuaian berisi semua penyesuaian yang sumber dari jurnal penyesuaian. Neraca saldo biasanya ada neraca yang ditambah atau dikurangi dengan angka yang ada pada kolom penyesuaian. Rugi laba itu berisi semua akun nominal dan neraca itu berisi semua akun real. Jumlah debit kredit di akhir bawah untuk semua kolom harus sama ya. Kemudian laporan keuangan. Setelah kita melewati semuanya itu ya, produk terakhir dari transaksi keuangan adalah laporan keuangan. Pada perusahaan jasa masih berskala kecil menengah, laporan keuangan tidak terlalu rumit. Formatnya kita bisa melihat ya bahwa di situ banyak kayak ada laporan keuangan seperti laporan laba rugi, kemudian laporan perubahan modal ya, kemudian ada laporan neraca, ada laporan arus kas ya, seperti itu. Nah, soal keempat atau latihan keempat, pilihlah di antara laporan perubahan modal, laporan neraca, laporan laba rugi, laporan arus kas ya. Contoh pembuatannya seperti itu. Pilih, kalau misalnya kalian tahu laporannya neraca, maka seperti apa itu bentuknya ya. Kalau misalnya kalian
tahunnya laporan perubahan modal, coba dibentuk laporan perubahan modal seperti apa gitu. Oke. Kemudian ya, selanjutnya catatan atas laporan keuangan. Untuk perusahaan jasa berskala kecil dan menengah biasanya tidak ada catatan atas laporan keuangan. Perusahaan jasa berskala besar biasanya perusahaan ini sudah go publik atau sudah tercatat di bursa efek, sehingga laporan keuangan perusahaan bisa diakses oleh siapa saja biasanya. Kemudian perusahaan tersebut biasanya memiliki kebijakan atau software sendiri berkaitan dengan pencatatan transaksi yang dihubungkan keuangan setiap harinya. Tidak mungkin ya bila transaksi bahkan lebih yang terjadi dicatat secara manual. Biasanya itu hanya tinggal mengoperasikan sebuah software yang berkaitan dengan laporan keuangan. Meskipun itu harus lebih mengerti dulu transaksi setiap transaksinya. Kemudian pada dasarnya pola alirannya itu transaksi keuangan sama dengan seperti keterangan yang seperti sebelumnya. Oke. Kemudian yang terakhir adalah jurnal penutup. Ya, adanya neraca saldo setelah penutupan dan adanya jurnal pembalik. Jurnal penutup di sini adalah setelah laporan keuangan selesai dibuat pada akhir periode atau periode akhir tahun atau Desember, ya perusahaan biasanya memiliki tanggungan terkait dengan catatan keuangan, yaitu membuat jurnal penutup. Jurnal penutup adalah jurnal yang berfungsi untuk akun-akun nominal atau akun yang pada laporan ruginya sehingga menjadi 0. Kemudian akun-akun nominal yang berisi dengan pendapatan dan beban perusahaan hanya berlaku pada periode akuntansi tertentu. Untuk periodisasinya, akun tersebut akan memiliki jumlah yang baru lagi berbeda dengan akun yang tidak perlu ditutup dengan jurnal penutup, seperti itu ya. Sedangkan neraca saldo setelah penutupan dibuat untuk mengecek keseimbangan jumlah saldo sebelum dan sesudah penutupan pada buku besar, seperti itu ya. Nah, jurnal pembalik itu biasanya ada sifat jurnal, ada waktu pembuatan, ada tujuannya, ada akun yang dijurnal ya, seperti itu. Kemudian ada cara membuatnya itu yang beban yang masih belum dibayar, ada jurnal penyelesaian pada akhir tahun ya ada pada awal tahun penyelesaian tinggal dibalik, seperti itu. Pada saat pembayaran jurnalnya seperti biasa gitu. Kemudian sekarang perusahaan dagang ya. Perusahaan dagang siklus akuntansinya itu pada dasarnya sama dengan siklus perusahaan jasa. Hanya saja ada beberapa hal yang tidak dijumpai pada perusahaan jasa, yaitu pada transaksi keuangan berdasarkan bukti transaksi, yaitu ada jurnal umum dan khusus, ada buku besar pembantu, ada neraca saldo, ada jurnal penyelesaian, ada kertas kerja atau neraca lajur. Kemudian ada laporan keuangan, baik itu laporan keuangan laba rugi atau HPP atau harga pokok penjualan, maupun laporan perubahan modal, ada neraca, ada laporan arus kas, ada catatan laporan keuangan, ada jurnal penutup, ada neraca saldo setelah penutupan, ada jurnal pembalik ya. Kemudian di dalam perusahaan dagang skala kecil menengah, transaksi keuangannya itu terberdasarkan bukti transaksi ya, yaitu yang pertama adalah faktur. Untuk bukti transaksi jual beli secara kredit 2 rangkap. Rangkap pertama biasanya asli untuk pembeli, rangkap kedua disimpan sebagai penjual. Kemudian ada memo debit dan kredit, merupakan bukti pengembalian barang yang telah dibeli atau return. Memo debit mendebit utang yang dikirimkan pada pembeli kepada penjual atas pengembalian barang atau return pembelian. Sedangkan memo kredit mengkreditkan piutang dikirimkan penjual atas pembelian barang yang dilakukan oleh pembeli. Bukti kas keluar dan masuk dipergunakan sebagai bukti keluar yang masuknya pada kas atau transaksi dengan pihak eksternal. Kemudian voucher, bukti transaksi internal sebuah perusahaan. Kemudian bukti transaksi lainnya itu hampir sama dengan bukti perusahaan jasa ya. Misalkan transaksi jual beli kredit pada perusahaan memiliki beberapa persyaratan dalam pembayaran, misalkan N per jumlah hari ya.
Misalkan N/30 atau N/60, artinya pelunasan dan transaksi jual beli kredit itu dilakukan selambatnya 30 atau 60 hari kemudian setelah tanggal transaksi. Kemudian misalkan jumlah hari presentasi N per jumlah hari, misalkan 5/10 N/30, artinya transaksi jual beli kredit tersebut selambatnya harus dilunasi 30 hari kemudian setelah tanggal transaksi, namun bila dilunasi 5 hari setelah transaksi akan diberi potongan 10% terhadap pembeli. Misalkan EOM, artinya transaksi jual beli kredit harus dilunasi pada akhir bulan, tidak peduli tanggal berapa transaksinya, yang penting akhir bulan itu harus sudah selesai. Dalam prakteknya, perusahaan dagang itu bisa melakukan kebijakan apa saja terkait dengan waktu pelunasan. Jika ada masalah terkait dengan biaya pengiriman, pihak yang bertanggung jawab adalah bergantung pada kesepakatan antara pembeli dan penjual. Adapun kesepakatan tersebut adalah sebagai adalah mengenai VOB shipping point. Apa itu VOB points point? Yaitu istilah dalam pengiriman barang dengan menggunakan sebuah kapal laut. Bila pengiriman tidak menggunakan sebuah kapal laut, istilah tersebut disebut franko atau gudang penjual. Biaya-biayanya itu dalam macam resiko itu ditanggung selama perjalanan, menjadi tanggung jawab pembeli saat setelah barang tersebut diangkut dan di gudang penjual, ya. Kemudian ada kata FOB destination. Apa itu? Berupa istilah bagi pengiriman barang dengan menggunakan sebuah kapal laut. Bila pengirimannya tidak menggunakan kapal laut, maka disebut franko sebagai gudang penjual. Biaya-biaya segala macam risiko yang terjadi selama perjalanan pengiriman barang menjadi tanggung jawab penjual hingga barang tersebut sampai pada tangan pembeli. Kemudian sistem perpetual dan periodik. Sistem perpetual dan periodik itu apa? Yaitu sistem pencatatan persediaan barang dagang yang ada di perusahaan dagang. Perbedaan pencatatan persediaan barang dagang dari kedua sistem tersebut akan berpengaruh pada sebuah pencatatan di jurnal dan laporan keuangan. Seperti itu. Kemudian dalam sebuah sistem produk keluar masuknya barang tidak dicatat, sementara pada sistem perpetual keluar masuknya itu barang dicatat. Sebelum mencatat transaksi keuangan wajib untuk menanyakan dan mengetahui metode apa saja yang digunakan dalam perusahaan dagang tersebut. Kemudian jurnal umum dan khususnya. Karena transaksi yang ada dalam perusahaan dagang lebih banyak dilakukan setiap hari secara berulang, maka tidak efektif bila semua transaksi keuangan itu dicatat hanya dalam jurnal umum. Itu sebabnya perusahaan jasa jurnal dibagi menjadi dua, yaitu jurnal khusus dan jurnal umum. Karena setiap perusahaan memiliki kebijakan sendiri mengenai jurnal khusus dan umum. Tidak semua jurnal khusus dimiliki oleh perusahaan. Makin besar perusahaan, jurnal khususnya semakin banyak. Begitupun sebaliknya, ya. Kemudian jurnal khusus itu apa? Jurnal khusus itu adalah untuk mencatat semua transaksi dalam pembelian secara kredit. Kemudian setiap perusahaan dagang memiliki kebijakannya sendiri. Ada yang mengumpulkan pembelian kredit sebagai barang dagang pada jurnal umum atau dibilangnya bentuk kontrol, ya. Namun ada juga yang mengumpulkan pembelian kredit baik barang dagang maupun non barang ke jurnal pembelian atau bentuk stafel. Ya, jurnal penjualan adalah jurnal untuk mencatat semua transaksi dalam penjualan kredit. Seperti itu. Kemudian jurnal penerimaan kas adalah jurnal untuk mencatat semua transaksi yang menyebabkan kas itu masuk. Sedangkan jurnal pengeluaran kas adalah jurnal yang untuk mencatat semua transaksi yang menyebabkan kas itu keluar. Kemudian jurnal umum dalam perusahaan dagang yaitu transaksi keuangan yang selain kelompoknya sudah dimasukkan dalam 4 kelompok tadi sebelumnya ke dalam ke jurnal umum. Kemudian transaksinya tersebut nantinya akan ada beban penyusutan, ada retur pembelian dan penjualan. Kemudian penghapusan piutang dan transaksi yang tidak ada kaitannya dengan 4 jurnal sebelumnya. Bentuk jurnal umum biasanya seperti jurnal umum di perusahaan jasa. Kemudian buku besar pembantu yang ada dalam perusahaan dagang itu biasanya dibentuk dua item gitu ya untuk membantu efektivitas. Buku besar pada perusahaan jasa juga sama, dibagi dua juga, yaitu buku besar utama dan buku besar pembantu. Seperti itu. Buku besar utama itu, ya, buku besar sudah kita kenal atau berdasarkan akun. Sedangkan buku besar pembantu merupakan buku besar yang sifatnya memang dalam membantu menjabarkan transaksi dalam buku besar utama. Kemudian ada perusahaan itu ada 3 aku yang harus memiliki dalam buku besar pembantu, yaitu utang dagang, piutang dagang, dan persediaan barang dagang, ya. Kemudian
dalam perusahaan dagang tidak perlu membuat PPP kan dalam transaksinya, ya seperti itu. Kemudian dalam memudahkan suatu perusahaan dagang, maka dalam pengidentifikasian utang dan piutangnya, debiturnya perusahaan harus membuat buku besar pembantu utang dan piutang berdasarkan nama-nama kreditur maupun debitur. Ya, sehingga dapat mengetahui jumlah persediaan tertentu. Ya, karena itulah dibutuhkan buku besar pembantu persediaan yang menjabarkan jumlah persediaan per jenis atau nama persediaan. Ya. Kemudian latihan yang selanjutnya adalah buatlah contoh perusahaan dagang, ya, neraca saldonya gitu. Jadi buatlah neraca dalam perusahaan dagang seperti itu. Ya, konsepnya terserah kalian, dibebaskan. Oke. Kemudian selanjutnya masih banyak hal lainnya. Tadi kan sudah jasa, ya, dagang, kemudian perusahaan manufaktur. Ya, perusahaan manufaktur itu yang paling kompleks dibandingkan dua perusahaan sebelumnya. Karena apa? Karena melakukan kegiatannya pengolahannya menjadi bahan baku, kemudian menjadi bahan setengah jadi, lalu diproses menjadi bahan jadi untuk kemudian dijual. Yang perbedaan yang mencolok antara perusahaan keduanya itu dengan ini, yaitu terletak pada jenis persediaannya barangnya. Bila perusahaan dagang hanya satu jenis persediaan barang dengan persediaan barang dagangan saja, pada perusahaan manufaktur persediaan barang itu dibagi menjadi tiga, yaitu tadi persediaan barang baku, persediaan barang setengah jadi atau dalam proses, dan persediaan barang jadi. Ya. Kemudian transaksinya apa saja sih bukti transaksinya? Transaksinya itu biasanya ada transaksi internal dan eksternal. Transaksi internal itu terdiri dari keluar, masuknya bahan baku dan bahannya proses tahapan lebih lanjut, kemudian pembayaran untuk karyawan, kemudian utang karyawan terhadap perusahaan, dan transaksi internal sejenis. Kemudian transaksi eksternalnya terdiri dari apa? Dari pembelian bahan baku, penjualan barang jadi, pembayaran utang, penerimaan piutang, dan transaksi eksternal sejenis, ya. Kemudian bukti transaksinya dalam perusahaan manufaktur itu apa saja? Yaitunya adanya jurnal. Dalam jurnal ini ada yang harus di awal diketahui itu adalah perjurnalan setiap transaksi, ya. Seperti adanya pencatatan persediaan barang, ya, seperti itu. Kemudian adanya pencatatan biaya atau metode pengumpulan biaya gitu. Kemudian yang perlu diketahui juga menginputnya, ya, itu berkaitan dengan sebuah bahan baku. Adanya pembelian bahan baku, persediaan bahan baku, dan utang dagang, ya, seperti itu. Kemudian adanya saat pemakaian bahan baku dalam barang proses, biaya bahan baku, persediaan bahan baku. Kemudian berkaitan dengan tenaga kerja langsung, ya, saat pengalokasian biaya tenaga kerja langsung, saat pembayaran pencatatan sebagai utang, misalkan gaji dan upah, dan kas utang gaji dan upah. Kemudian berkaitan dengan BOP, saat pengalokasian BOP, biasanya pembebanannya itu bergantung pada kebijakan perusahaan. Ada berapa dasar pembebanan yang biasanya dipakai oleh perusahaan, yaitu dengan dasar satuan produk misalkan, atau biaya bahan baku, biaya tenaga kerja langsung, jam tenaga kerja langsung, dan jam mesin. Bahan dalam prosesnya itu misalnya bisa jadi input di atas diolah muncul bahan dalam proses, ya. Kalau barang jadinya itu biasanya barang siap diserahkan kepada pemesanan. Jurnal sama seperti jurnal penjualan barang pada umumnya, seperti itu. Nah, kemudian jurnal metode harga pokok proses, yang kebalikan dari metode harga pokok pesanan. Harga pokok proses biasanya menggunakan perusahaan manufaktur yang memproduksi barang secara massal
tanpa memerlukan pesanan dari klien terlebih dahulu. Biasanya perusahaan ini memiliki beberapa departemen dalam proses pengolahan bahan baku menjadi bahan setengah jadi dan barang jadi. Biaya dihitung biasanya dicatat dan setiap hari di departemen. Adapun misalkan jurnalnya itu yang dicatat adalah untuk mencatat pembelian bahan baku sama dengan metode harga pokok penjualan. Ya, kemudian untuk mencatat biaya-biaya yang ada di departemen, misalkan kayak bahan dalam proses, persediaan bahan baku, bahan dalam proses, gaji dan upah langsung atau bahan dalam proses, biaya penolong, ya, dan sebagainya. Jurnal pada perusahaan manufaktur biasanya dibagi menjadi jurnal umum dan khusus. Pada prinsipnya sama dengan perusahaan dagang, tapi setiap perusahaan memiliki kebijakan tentang jurnalnya masing-masing. Biasanya kalau perusahaan manufaktur itu pastinya lebih besar. Ya, untuk buku besar pada perusahaan manufaktur, buku besarnya dibagi menjadi dua, dengan yaitu buku besar utama dan buku besar pembantu. Ya, kemudian sama untuk laporan kas dan jurnal penutupnya pun sama seperti itu, ya. Kemudian kita lanjut lagi ke laporan keuangan berdasarkan skala perusahaan, ya. Laporan berdasarkan skala perusahaan merupakan pembuatan laporan keuangan, ya, yang dibawakan untuk perusahaan, firma, CV, PT, koperasi atau perusahaan nirlaba. Ya, pembuatan laporan keuangannya itu biasanya diuraikan menjadi jenis laporan keuangan untuk perusahaan yang dibedakan atas barang yang diproduksi atau dijual. Nah, kemudian dibedakan lagi